Kamu tau nggak, di zaman sekarang itu AI itu bisa buat segalanya. Tapi ada satu yang nggak bisa dibuat. Pernah kebayang nggak kalian dunia ini nanti dikendalikan oleh AI? Mobil tanpa sopir, dokter tanpa manusia, bahkan konten seperti ini pun mungkin dibuat tanpa campur tangan kamu. Tapi dibalik semua itu, kemajuan itu ada satu hal yang masih nggak bisa tergantikan, yaitu pertanian. Appalachia that cross leafy greens, strawberries, tomatoes, and other vine crops. We started farming thousands of years ago, and technology has advanced from the wheel to the tractor to now AI and robotics and software and sensors. Combining that into how we grow food and align with the planet better, that is our mission. Oke, saya ambil sampel. Menurut hitungan AI, lebih dari 85 juta pekerjaan akan hilang akibat otomatisasi dan AI di masa depan. Banyak sektor yang sudah mulai goyah hari ini, tapi sektor pertanian tetap berdiri tegak, guys. Meskipun sektor pertanian perlahan mulai dimasukin oleh teknologi, tetap aja ada yang nggak bisa digantikan, yaitu intuisi, ketekunan, dan hubungan antara manusia dan alam, guys. Kamu tahu nggak, guys, tanah itu hidup, tanaman itu punya waktu, dan nggak ada AI yang bisa tahu rasa panik seorang petani saat hujan turun sebelum panen, atau senyuman mereka waktu padi menguning sempurna. Itu bukan data, itulah pengalaman, guys. Di tahun 2030 diprediksi jadi momok krisis pangan, krisis energi, dan ketimpangan ekonomi jadi ancaman yang sangat-sangat nyata. Banyak para ahli memprediksi bahwa produksi pangan global harus naik 60% untuk memenuhi kebutuhan populasi di tahun 2030. Tapi bagaimana bisa kalau manusia makin menjauh dari ladangnya, guys? Dan disinilah letak masalahnya, guys. Kamu mungkin berpikir dunia digital akan menyelamatkan segalanya. Tapi kalau nggak ada yang nanam, siapa yang bisa makan di dunia ini? Di chapter berikutnya, kamu akan saya ajak melihat lebih dekat apa saja yang nggak bisa digantikan oleh AI dalam dunia pertanian. Dan kenapa justru profesi petani bisa jadi penyelamat dunia saat krisis benar-benar datang. Ayo kita bahas lebih dalam lagi. Kamu tahu nggak, guys? AI sekarang sudah bisa bikin lukisan, bikin lagu, bahkan bisa jawab soal matematika rumit dalam hitungan detik. Tapi kamu coba tanya ke AI, kapan waktu terbaik untuk menanam padi di desa kamu? Saat cuaca lagi nggak bisa diprediksi. Jawabannya bisa ngaco. Ini kenapa? Karena bertani itu bukan cuma soal logika, tapi juga soal rasa, guys. Dan rasa itu sampai hari ini masih jadi hal yang nggak bisa dipelajari oleh mesin secanggih apapun, guys. AI memang hebat. Di Jepang pertanian sudah pakai robot pemanen dan drone penyemprot pupuk. Di Belanda rumah kaca dikontrol AI dengan sensor suhu, kelembapan, dan kadar CO2. Tapi semua itu butuh satu hal, manusia yang paham kondisi lokal dan alam. Oke, kita geser sedikit. Di tanah Papua beda sama di Jember. Musim tanam di Aceh juga beda dengan di Lombok. Bahkan cara menanam cabai di lereng gunung bisa beda dengan yang di dataran rendah. AI nggak akan pernah bisa sepenuhnya memahami keunikan ini, guys. Percaya nggak, lebih dari 70% petani di negara berkembang masih tergantung pada tenaga manusia. Ini bukan karena mereka tertinggal teknologi loh. Tapi karena tanah dan alam tempat-tempat itu memang perlu kedekatan khusus. Satu tombol dari robot itu bukan solusi buat mereka. Dan yang paling penting, AI nggak punya naluri. Kamu sebagai petani bisa tahu dari bau tanah kalau musim kemarau akan lebih panjang. Kamu bisa lihat warna langit dan prediksi hujan lebih akurat dari aplikasi cuaca. AI bisa bantu, tapi nggak bisa gantikan kamu sepenuhnya, guys. Jadi meskipun AI bisa bantu kamu menghitung pupuk atau memantau cuaca, tetap aja tangan dan naluri petani yang memutuskan. Di chapter berikutnya kita akan bahas kenapa tahun 2030 bisa jadi krisis pangan besar. Dan kenapa petani bakal jadi penentu arah masa depan, guys. Kamu pernah dengar nggak istilah makanan mahal, kerjaan murah? Bisa jadi itu bukan cuma sekedar sindiran, guys. Tapi kenyataan di tahun 2030. Banyak ahli menyampaikan kalau dunia sedang mengarah ke krisis yang sangat-sangat besar.
Bukan cuma krisis keuangan atau iklim, tapi krisis pangan. Yang artinya makanan makin susah didapat dan harganya makin gila-gilaan. Pertanyaannya sekarang sederhana, kalau semua negara panik cari makan, siapa yang siap? Dan lebih pentingnya lagi, apakah kamu siap? Percaya nggak guys, kalau dunia akan menghadapi 3 tekanan besar menjelang tahun 2030. Yang pertama, populasi dunia meningkat. Di tahun 2024 aja jumlah manusia sudah tembus 8 miliar jiwa. Di tahun 2030, angka itu diprediksi akan jadi 8,5 miliar. Artinya butuh 60% lebih banyak pangan dari sekarang. Tapi lahan pertanian justru makin sempit kan? Yang kedua, perubahan iklim ekstrim. Cuaca makin nggak bisa ditebak. Ada musim tanam yang gagal total karena hujan tak kunjung datang. Ada juga yang panennya hancur karena banjir dadakan. Menurut para ahli menyebut bahwa lebih dari 500 juta orang tinggal di wilayah yang terancam gagal panen akibat iklim. Ngeri nggak? Yang ketiga, ketergantungan impor pangan. Banyak negara maju justru nggak punya cukup lahan. Mereka hidup dari impor makanan dari negara tropis, termasuk Indonesia. Tapi bayangkan guys, kalau semua negara saling berebut beras dan jagung karena stoknya menipis. Siapa yang akan dijual dan siapa yang akan kelaparan kan? Kamu bisa lihat sendiri berita India sempat menahan ekspor beras pada tahun 2023 karena khawatir dengan cadangan dalam negeri mereka. Dan dampaknya apa? Harga beras dunia melonjak guys, termasuk Indonesia. Ini cuma gambaran kecil dari apa yang bisa terjadi lebih parah lagi di tahun 2030. Kalau dunia mulai krisis makanan, maka yang paling kuat bukan yang punya teknologi tinggi, tapi yang bisa produksi pangan itu sendiri, guys. Kamu mungkin pernah mikir kalau teknologi itu bisa menyelamatkan semuanya, tapi coba pikir lagi, guys. Karena di tengah kekacauan global nanti, mereka yang punya makanan yang akan memimpin dunia. Dan mereka itu adalah petani dan negara yang berpihak pada petani. Di chapter berikutnya kita bakal bahas negara mana aja yang terancam bangkrut di tahun 2030 dan bagaimana nasib rakyatnya guys. Ngeri nggak? Coba bayangin guys, kamu bangun pagi lalu buka HP dan baca berita. Negara X resmi bangkrut. Bukan perusahaan loh ini, tapi negara nggak sanggup bayar utang. Rakyatnya antri bahan pokok, uangnya nggak berlaku lagi. Serem banget kan? Tapi itu bukan di film fiksi guys. Sudah pernah kejadian dan bisa kejadian lagi. Di tahun 2030 diprediksi akan ada lebih banyak negara yang kolaps ekonominya. Dan anehnya bukan karena perang, tapi karena pangan dan utang. Yang bikin miris lagi ada negara yang dulunya dianggap kuat, sekarang mulai goyang. Kamu pasti ingat kan cerita Sri Lanka di tahun 2022? Negara itu kehabisan cadangan devisa, utangnya menumpuk dan rakyatnya nggak bisa beli minyak atau beras. Itu awal dari gelombang krisis ekonomi yang dipicu oleh kombinasi utang luar negeri, ketergantungan impor, dan kelangkaan pangan, guys. Menurut hitung-hitungan AI, beberapa negara yang masuk dalam kategori rawan bangkrut menjelang 2030 adalah yang pertama Pakistan. Negara ini berulang kali meminta bantuan ke IMF, inflasinya tinggi, utangnya menumpuk dan cadangan devisanya menipis. Sektor pertanian mereka itu nggak cukup kuat untuk menopang rakyatnya sendiri loh kalau kalian tahu. Yang kedua, negara Mesir. Sebagian besar gandum yang dikonsumsi rakyatnya berasal dari impor. Ketika harga gandum dunia naik, ekonomi Mesir itu langsung goyah loh. Ini terjadi pada tahun 2021. Mereka alami krisis roti massal guys di negara itu. Yang ketiga, Argentina. Negara ini langganan hiperinflasi. Hiperinflasi adalah kondisi inflasi yang tidak terkendali, di mana harga barang dan jasa naik sangat cepat dan tidak terkendali, hingga nilai uang menurun drastis dalam waktu yang sangat singkat. Secara umum, hiperinflasi terjadi ketika tingkat inflasi lebih dari 50% dalam 1 bulan. Di tahun 2024, inflasi tahunan sempat tembus 200%. Gaji rakyat anjlok, dan harga makanan terus meroket. Yang keempat dan yang terakhir adalah Libanon. Sejak tahun 2019, mata uangnya jatuh hingga lebih dari 90%. Harga daging dan susu jadi barang mewah di sana, guys. Masalah utama dari negara-negara ini bukan cuma soal uang, tapi karena mereka nggak punya kedaulatan pangan, nggak bisa produksi sendiri, nggak bisa kendalikan harga, dan ujung-ujungnya rakyat yang jadi korban, guys. Ngeri nggak? Yang lebih menarik lagi, negara dengan cadangan pangan dan kekuatan pertanian justru lebih tahan terhadap krisis. Contohnya India yang langsung melarang ekspor saat harga naik.
Mereka melindungi dalam negerinya dulu nih. Tahun 2030 bukan hanya soal siapa yang canggih, tapi soal siapa yang mandiri, guys. Negara tanpa pangan sendiri seperti kapal tanpa jangkar, gampang banget tenggelam. Di chapter berikutnya, kamu akan lihat kenapa Indonesia justru punya peluang besar menjadi penyelamat dunia lewat pertanian. Asalkan kamu dan bangsa ini mulai serius, catatannya itu tadi. Kamu tahu nggak, dunia sedang kekurangan makanan, tapi Indonesia justru masih punya jutaan hektar lahan tidur yang belum digarap. Ironis ya. Sementara banyak negara berebutan impor beras dan jagung, kita masih punya potensi jadi lumbung pangan dunia, asalkan Rita dan pemerintah mau. Krisis di tahun 2030 itu bisa jadi bencana, tapi juga bisa jadi kesempatan emas buat kamu, petani dan bangsa ini, guys. Dunia itu butuh makan, dan yang bisa menyuplai makananlah yang akan jadi pemain utamanya. Percaya nggak kamu? Tapi pertanyaannya, maukah kamu rebut peluang ini atau tetap jadi penonton? Lebih tepatnya negara sih. Indonesia itu ibarat petani yang punya sawah ribuan tapi lupa ditanami. Menurut data BPS tahun 2023, Indonesia masih punya lebih dari 11 juta hektar lahan sawah dan jutaan hektar lahan kering potensial untuk dikembangkan jadi ladang hortikultura dan pangan pokok. Dan bukan cuma lahan yang luas, guys, kita tuh juga punya iklim tropis sepanjang tahun. Artinya bisa nanam kapan aja, tidak harus nunggu musim tertentu. Yang kedua, keanekaragaman hayati yang luar biasa, mulai dari 300 jenis padi lokal, ratusan varietas jagung, sampai rempah-rempah yang diburu dunia. Yang terakhir, letak geografis yang strategis. Jalur perdagangan Asia Pasifik itu sangat-sangat seksi, yes. Bahkan menurut kajian dari LIPI, Indonesia punya potensi untuk jadi eksportir utama beras organik dan kopi premium. Karena kualitas tanah dan varietas ekosistem yang tidak dimiliki negara lain. Tapi kenapa belum kita manfaatkan maksimal? Masalahnya bukan di alam, tapi di manusia. Anak muda malu bertani, pemerintah kurang serius investasi dalam pertanian, akses teknologi dan modal masih minim. Padahal negara seperti Belanda yang luasnya setara dengan Jawa Barat bisa jadi pengekspor hasil pertanian terbesar kedua di dunia berkat teknologi dan kemauan politik. Lalu kenapa Indonesia nggak bisa ya? Kalau kamu peduli masa depan, sekarang saatnya membalik paradigma. Jadi petani bukan pekerjaan yang rendah, justru itu jalan untuk bikin kamu mandiri dan bikin negara ini berdiri tegak di tengah krisis global. Kamu nggak perlu jadi pejabat tinggi atau miliarder buat bantu negara ini. Cukup dengan bertani dan serius mengolah tanah, kamu sudah jadi penyelamat bangsa. Tapi nggak lebih maksimal, guys. Kamu butuh alat bantu yang tepat. Di chapter selanjutnya kita akan bahas bagaimana AI bisa jadi sahabat pertanian, bukan ancaman di dunia ini, guys. Banyak yang bilang AI bakal ambil alih semua pekerjaan di dunia ini. Tapi pernah nggak kamu mikir kalau justru petani yang pakai AI bakal jadi pemenang terbesar di masa depan? Jangan buru-buru takut, guys. AI bukan hantu yang mau ngusir kamu dari ladangmu, guys. AI itu alat dan alat itu tergantung siapa yang pakai. Kalau kamu pakai AI dengan bijak, kamu bukan cuma bisa panen lebih cepat, tapi juga lebih hemat, lebih akurat, dan hasilnya bisa dijual lebih mahal. Pertanyaannya sekarang, kamu siap nggak bertani dengan teknologi? AI dalam pertanian bukan cuma soal robot canggih, ini soal data dan kecerdasan buatan yang bantu kamu ambil keputusan lebih baik. Misalnya nih, yang pertama prediksi cuaca dan musim tanam. Dulu kamu cuma mengandalkan pengalaman dan langit. Sekarang AI bisa bantu kamu prediksi kapan waktu tanam terbaik, kapan resiko hujan atau potensi kemarau. Algoritma pada AI bisa buat bantu petani dan nelayan ambil keputusan yang sangat-sangat tepat. Yang kedua, pemetaan dan pemupukan presisi. AI bisa bantu kamu lihat kondisi tanah lewat drone dan sensor. Jadi pupuk yang kamu tabur nggak asal-asalan. Tanaman dapat nutrisi yang pas dan hasilnya lebih sehat dan biayanya bisa ditekan. Yang ketiga, pasar dan distribusi. AI juga bisa bantu kamu pasarkan hasil panen. Algoritma bisa memprediksi harga jual terbaik, lokasi pembeli potensial, bahkan waktu paling menguntungkan untuk panen dan jual hasil tani. Menggunakan teknologi pertanian berbasis AI bisa meningkatkan produktivitas lahan sampai 70% dalam 10 tahun ke depan. Di negara-negara seperti India dan Kenya, petani yang menggunakan aplikasi pertanian digital terbukti mampu meningkatkan pendapatan rata-rata sebesar 30%. Tapi ingat, guys, AI tetap butuh manusia, butuh kamu.
Karena hanya kamu yang tahu kondisi asli lahanmu, karakter tanahmu, dan cita rasa hasil panen yang kamu jaga dari kecil sampai panen. AI itu bukan pengganti kamu guys, tapi perpanjangan tangan kamu. Kamu tetap jadi pusatnya, mesin hanya mengikuti. Dan di tengah krisis 2030 nanti, petani yang bisa memadukan kearifan lokal dan teknologi modern akan jadi pahlawan pangan dunia. Oke, di bagian terakhir kita simpulkan kenapa petani nggak akan pernah bisa digantikan oleh AI. Oke, kesimpulannya di zaman ketika semua orang sibuk bicara soal AI, robot, dan dunia digital, kamu jangan lupa satu hal. Perut manusia tetap butuh nasi, bukan sinyal. Dunia boleh secanggih apapun, tapi makanan tetap berasal dari tanah dan keringat petani. Dan dari keberanianmu untuk tetap menanam. FAO sudah memperingatkan, tahun 2030 akan jadi titik yang kritis. Bisa jadi masa kebangkitan atau masa kehancuran, tergantung siapa yang siap. Dan petani yang sering diremehkan itu justru jadi penentu utama arah masa depan guys. Kamu sekarang tahu kan, AI bisa bantu, tapi nggak bisa gantikan kamu. Negara bisa kolaps, tapi petani bisa jadi pondasi baru. Indonesia punya peluang jadi lumbung pangan dunia, dan itu dimulai dari ladang-ladang kecil yang kamu garap hari ini. Jadi jangan pernah anggap bertani itu ketinggalan zaman, justru itu langkah paling cerdas dan mulia. Karena dunia yang semakin tak pasti ini, mereka yang bisa produksi makanan akan jadi pemimpin dunia. Oke, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa diklik subscribe dan klik tombol loncengnya, dan jangan lupa klik jempol ke atasnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.